Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amin. Jamaah LTQ An-Nasru yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, pada waktu ini, masih sampai dengan hari ini, kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa menikmati indahnya beribadah di hari, di bulan, dan di malam bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita semua dari zaman kejahilian menuju zaman yang penuh peradaban seperti ini. Bapak Ibu jemaah LTQ An-Nasru yang dirahmati Allah, akhir bulan Ramadan 1441 Hijriah sudah di depan mata. Karena itu harusnya kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah merasa bersedih karena akan berlalunya bulan yang penuh berkah ini. Seperti yang diriwayatkan oleh Jubair radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, langit dan bumi bersedih karena akan terjadi musibah. Kemudian sahabat bertanya, musibah apa ya Rasulullah? Musibahnya adalah Ramadan akan berlalu, yang mana di bulan ini pahala dilipat gandakan, sedekah diterima, dan azab pun ditolak. Karena itu semua pun ikut bersedih dengan ditinggalnya bulan Ramadan ini. Dari hadis tadi jelas bahwasannya semua makhluk Allah pun merasa bersedih dengan ditinggalkannya bulan Ramadan ini. Nah, seharusnya kita juga seperti itu, meskipun kadang kita merasakan campur aduk ya, terasa sedih ataupun senang ataupun gembira. Nah, senang itu kita tidak tahu apa sebenarnya tujuannya, kita bersenang itu apa, tahu? Yang bisa merasakan itu apa? Kita sendiri. Karena bisa saja kita senang karena akan hadir hari raya, di mana di sana nanti berkumpul sanak keluarga. Bisa saja kita juga merasa senang karena puasa akan berlalu dan kita bisa mungkin makan-makan lagi, kumpul-kumpul lagi bersama teman-teman. Ataupun kita senang karena kita sudah maksimal, sudah dengan bersungguh-sungguh sudah bermujahadah di bulan Ramadan ini, banyak ibadah yang kita lakukan secara maksimal. Nah, itu sendiri yang bisa kita yang kita bisa rasakan kita sendiri, yang bisa mengoreksi kita sendiri. Kita senang itu berada dalam posisi yang mana. Ya, okay. Bapak Ibu jemaah LTQ An-Nasru yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini pun tidak terkira bahwasannya bisa memecah manusia itu menjadi 4 golongan. Apa saja golongan itu? Yang pertama, golongan Ramadhaniyun. Apakah golongan Ramadhaniyun? Golongan Ramadhaniyun yaitu golongan orang-orang yang ketika bulan Ramadan datang, mereka ikut serta pergi ke masjid, ikut bertadarus, ikut buka bersama, ikut sholat malam. Tetapi beda dengan ketika di luar Ramadan, mereka lalai dari ingat Allah, mereka sibuk dengan dunia mereka. Nah, inilah golongan Ramadhaniyun, yaitu golongan orang-orang yang musiman. Jadi ketika Ramadan datang, mereka ikut beribadah, tapi ketika Ramadan pergi, ya, pergi semua juga ibadah yang mereka lakukan. Jadi mereka kembali sibuk dengan dunia mereka. Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang celaka. Bagaimana orang-orang yang celaka? Ya, golongan orang-orang celaka itu orang yang mau baik bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan, mereka lalai dari mengingat Allah. Jadi mereka terus sibuk dengan urusan dunia mereka. Nah, semoga kita dijauhkan dari golongan ini ya. Amin. Terus yang ketiga, golongan orang-orang yang mendapat tarbiyah di bulan Ramadan. Jadi mereka menjadikan Ramadan itu untuk
madrasah mereka, untuk mereka berlatih misalnya seperti itu. Jadi ketika bulan Ramadan datang, mereka mendapat hidayah dari Allah, dan hidayah itu langsung mereka genggam dan benar untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, jadi ketika Ramadan sudah pergi pun mereka tetap istiqomah dalam iman mereka kepada Allah. Jadi mereka mendapat tarbiyah di bulan Ramadan. Terus yang golongan yang terakhir yaitu golongan robaniyun. Golongan robaniyun itu yaitu golongan orang-orang yang tidak lengkang oleh waktu. Jadi ibadah mereka tidak lengkang oleh waktu. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, mereka tetap beribadah kepada Allah. Nah, ini golongan orang-orang yang selalu beristiqomah di jalan Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi seorang yang ahli ibadah tentu memang merasakan sangat bersedih sekali dengan berakhirnya bulan Ramadan. Mereka tentu saja terus berdoa agar bisa dipanjangkan umurnya untuk kembali menikmati bulan Ramadan yang akan datang. Nah, seharusnya memang begitulah umat Islam atau umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jadi mereka selalu merindukan bulan Ramadan itu di setiap tahunnya. Jadi semoga kita juga bisa merasakan kerinduan di dalam diri kita untuk kembali menikmati beribadah indahnya beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan lupa bahwasanya di penghujung Ramadan nanti kita semua diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ya, jadi setiap aparat keluarga yang mempunyai tanggungan diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrahnya 2,5% dari masing-masing orang. Nah, itu berguna untuk mensucikan zakat, mensucikan diri kita ataupun dari harta kita. Ya, dari setelah setahun itu kita mungkin ada yang mungkin jalan yang kurang bagus. Nah, jalan kita cara mencari nafkah mungkin kurang baik, ataupun diri kita sendiri mungkin banyak juga ya ada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mensucikan diri kita dengan membayar zakat fitrah. Nah, yang mempunyai tanggungan zakat mal silahkan juga menghitung-hitung zakat malnya sendiri. Nah, itu bisa disalurkan ya dengan pada 10 penerima zakat. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya momentum yang paling akhir dari puncak di Ramadan ini adalah momentum Hari Raya Idul Fitri. Jadi jangan lupa bahwasanya kita itu untuk saling bermaaf-maafan pada saat momen Idul Fitri. Meskipun bermaaf-maafan itu tidak hanya pada saat momen Idul Fitri, bisa kapan saja, tapi bisa saja ketika hari-hari biasa mungkin ada rasa segan untuk minta maaf, masih ada rasa dongkol. Nah, di Idul Fitri itu mungkin bisa loss semuanya, kita bisa saling bermaaf-maafan, jadi kita tidak ada rasa segan lagi, malu lagi. Nah, untuk saling bermaafan. Biasanya kalau Idul Fitri itu kita latah mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seakan-akan itu satu kesatuan, satu makna, padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi tidak apa-apa. Secara kontekstual memang tidak terlalu bermasalah ya. Tapi sebenarnya kalau para sahabat Rasul itu mengajarkan bahwasanya ketika hari raya itu lebih afdal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, dijawab taqabbal ya karim. Jadi semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu. Kabulkanlah ya Allah. Nah, itu yang lebih afdal kalau bisa dibiasakan. Tapi kalaupun sudah terbiasa dengan yang kita ucapkan sebelumnya, nah tidak apa-apa, nanti diikuti dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Dalam surat Yusuf firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tasriba 'alaikumul yawm
yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya bahwasanya Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cecaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian dan Dia Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Nah, disitu cerita kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudarinya. Ketika saudara-saudaranya meminta maaf kepada Nabi Yusuf, nah ya, hari itu pun tidak ada permusuhan lagi di antara mereka. Nah, hampir sama dengan kita pada Hari Raya Idul Fitri ini. Semoga dengan Hari Raya Idul Fitri ini, adanya Hari Raya Idul ini, kita kembali fitrah, kembali suci, istilahnya seperti bayi yang baru lahir. Nah, kalau kita benar-benar beribadah maksimal pada bulan Ramadan, insya Allah kita benar-benar merasakan hati kita, diri kita bersih, seperti bayi yang baru lahir. Nah, jadi pada hari itu tidak ada cercaan sama sekali, tidak ada rasa dendam lagi kepada siapapun. Nah, sama-sama kita istilahnya kosong-kosong ya, kan bayi yang baru lahir itu kan tidak ada dosa ya sama sekali. Jadi sama-sama memulai kembali dari nol ya untuk memulai dari bulan Syawal lagi. Nah, itulah momen-momen yang kita nantikan setelah bulan Ramadan di penghujung Idul Fitri ini. Nah, kita meraih fitrah, meraih kesucian. Semoga kita juga bisa benar-benar meraih fitrah di penghujung Ramadan, terutama di hari raya Idul Fitri ini. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, tausiah dari saya, semoga bermanfaat. Di akhir penghujung bulan Ramadan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum, qul amin wa antum bi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.